berarti menjawab di dalam bahasa Arab itu. Qala, maka si anak muda ini bertanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, qad mata walidayya, telah meninggal kedua orang tuaku. Sa'alani say'an bi hayatihima, waktu hidup kedua orang tua kami, kedua orang tuaku meminta sesuatu kepadaku. Falam ya'khudhani, sementara aku ini enggak bisa memberikan permintaan orang tuaku. Ini fakir, aku dalam keadaan tidak punya. Jadi fakir itu artinya enggak punya. Jadi kalau kita belum gajian, itu artinya fakir, ya gitu. Lagi nggak punya. Si anak muda ngeluh waktu hidup, orang tua saya itu minta sesuatu, tapi saya nggak sanggup, nggak memberikan itu. Wa kaifa abirru bihima, lantas bagaimana sementara aku sekarang ingin berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Bahasa kasarnya, dulu waktu orang tua butuh, saya nggak punya. Hari ini alhamdulillah saya udah kerja di gudang garam, gitu ya. Nah, tapi orang tuanya udah nggak ada. Wa qala, maka Rasul menjawab, Ya walidayya, wahai anakku, kata Rasulullah, kasratul istighfar lahuma. Yang paling pertama, rasa penyesalanmu dan cintamu kepada kedua orang tuamu, perbanyaklah beristighfar untuk kedua orang tuamu. Ayat doa, dalam pengertiannya perbanyak doa kepada orang tua. Nah ini, jadi satu yang saya sampaikan dalam judul, dalam tema, bahwa kebaikan itu ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat ruhaniah. Dalam bahasa agama, jasmaniah, ruhaniah. Yang pertama, ketika orang tua kita sudah tidak kita dapati fisiknya, alias sudah enggak ada, tapi ruhaninya kan ada, ya. Ruhaninya itu ada. Pertanyaannya, ini kan pertanyaannya, apakah rohani orang tua kita tahu tentang kita? Maka ketika kita bertanya tentang rohani, Rasul menjelaskan dalam hadis yang lain, Innal mauta babani, setiap orang yang meninggal dunia itu masuk di dalam kubur mempunyai dua pintu. Babun yang zuru ila akhirihi, wa babun yang zuru ila akibaihi. Pintu pertama itu, kata Rasulullah, di kubur sana adalah pintu di mana Allah berikan kepada orang yang sudah meninggal ataupun orang yang sudah wafat itu untuk melihat alam berikutnya. Jadi orang yang meninggal itu, orang dalam kubur itu dikasih pintu, dia disuruh ngelihat. Nanti di akhirat kamu akan di mana? Ada tuh di pintu sana. Dan pintu yang kedua, akibaihi, adalah pintu di mana orang yang meninggal dunia itu bisa melihat tempat di mana yang dulu dia pernah tinggal, alias di dunia. Maka setiap orang yang meninggal dunia bisa melihat keberadaan orang-orang yang ada di dunia, termasuk ahli warisnya kita, anak cucunya. Ini hadis Rasul. Maka kalimatnya, apakah mereka tahu tentang kita? Ya tahu, ada pintunya loh. Dikasih, kalau bahasa kita mah dikasih jendela, suruh ngelongok ngeliat ini. Nah, jadi bahasa yang katanya apa, nyanyian Jawa itu saben malam Jumat itu, nah, bukan berarti dia ngelongok nyampe ke rumah, bukan, nengok. Nah, anak buah ngirim apa kagak gitu. Sehingga dia tahu persis apa yang menjadi bagian dan haknya dia orang meninggal dapat kiriman itu. Iya, karena setiap orang-orang yang meninggal lahu hakun,
Fa innal mauta law hakun, setiap orang yang meninggal mempunyai hak. Hak apa? Hak doa, hak mendapatkan doa liwarisihi, dari ahli warisnya. Makanya kita harus sadar ya. Maka benar lagunya Jawa ya, apa yang saban malam Jumat itu pemahamannya. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam kitab yang lain, nanti kapan kita bahas khusus bab tentang apa? Detik-detik kabar dari alam sana. Namanya Daqaiqul Akhbar, ada. Nanti kita coba khusus ya. Tapi jangan ini karena ceritanya tentang seisi kuburan itu gitu. Tapi jangan ntar aja lah kalau udah matang banget ya. Nah, ini kan GG delaknya belum laku ya. Nah, kalau udah itu insya Allah kita jelasin. Baru pemasaran berawal. Nah, jadi dikatakan di sana ada satu riwayat dijelaskan kata ulama-ulama sepuh kita bahwa setiap malam Jumat itu didapatkan orang tua ya yang kerjanya hanya mengutin itu. Mengutin apa? Mengutin barang-barang yang jatuh. Ditanya, Bu, kenapa ibu mengutin ini dan itu? Iya katanya, saya lagi mengutin kiriman dari orang-orang yang mana orang tersebut kirim buat saya, tapi mereka itu bukan dari ahli waris saya. Jadi contoh, jadi kalau doa kan ada wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah yang kita nggak kenal yang penting muslimin muslimat itu kebagian. Jadi kayak orang itu ada pohon nunggu jatuhan, ya nunggu jatuhan. Nah yang punya pohon kan udah tahu nanti hasilnya nanti mau panen kapan. Nah itu dia nunggu jatuhan aja. Sementara di sisi yang lain ada ibu-ibu cuma duduk di pintu. Ditanya, ibu kenapa nggak ikut kayak ibu itu mungut-mungutin? Apa jawabannya? Saya mau udah jelas anak saya biasa ngirim. Jadi udah tahu jelas dia yang biasa ngirim. Dari mulai apa? Minal maghribi ila subuh. Dari mulai maghrib sampai subuh. Lailatul Jumat khususan, setiap malam Jumat khususnya. Dari mulai maghrib sampai subuh. Maka setiap kita punya orang tua atau ahli waris yang sudah meninggal dunia, itu dari mulai maghrib sampai subuh tuh nungguin. Ya, jadi kayak si ibu itu bilang, kok ibu nggak ikut mengutin? Saya malah lagi nungguin dari anak saya. Kayak sekarang kan dikit-dikit paket. Nah ini nungguin paketan. COD, terserah ya. Dia emang nggak COD ya. Ini mah pokoknya udah cash and carry ya. Pokoknya terima paket aja. Nah itu yang dimaksud. Bahkan kata Rasulullah, fa'aksiru bil istighfar. Banyak-banyak doa istighfar untuk orang tua. Ini yang disebut. Karena apa? Saudara-saudara sekalian, ingat ya. Ingat. Setiap kali mohon maaf, ada yang suka ziarah kubur ke para wali, senang kan kita ya. Terkadang kita lupakan kata Rasulullah bahwa ahsanud doa walidain. Ini mohon maaf yang masih punya orang tua, tolong dijaga, hormati, agungkan dan muliakan. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa kedua orang tua kita. Khairun min sab'ina waliyin. Doa orang tua itu lebih baik daripada 70 para wali. Bayangkan 70 para wali kalah sama doa orang tua kita. Bayangkan pada saatnya kita mohon seringkali yang kita ngalap berkah, nyari berkah gitu ya, minta doa ke Pak ini yang kata ini terkenal wali, ini terkenal, kita ke sana. Padahal wali yang sebenarnya jogrok depan mata. Katanya Rasulullah 70 para wali mendoakan kita kalah sama emak bapak kita mendoakan. Makanya keramat itu ya orang tua kita. Maka tolong ada yang masih muda-muda yang masih ada emak bapaknya ya, kemana-mana minta doa sama emak bapak. Itu keramatnya. Kita bisa begini itu tetesan air mata mereka dulu.
Kan nggak mungkin orang tua ngomong tenang aja lu tong, gua doain gak gitu orang tua mah kagak. Emang kayak kita mau makan apa tenang itu yang paling enak di baru gajian gitu ya. Nah, kita nggak ngomong. Dia mau orang tua kagak pernah. Bayangkan ketika kita punya susah, dia yang lebih susah kadang nangis tengah malam nangisin kita. Pernah nggak kita nangisin emak? Pernah nggak kita nangisin orang tua kita? Susahnya kita itu lebih susahan mereka orang tua kita. Kita belum netes air mata dia udah nangis duluan ngingetin anaknya jangan sampai anak saya susah. Baru denger mak ini gini, baru ngeluh aja, itu emaknya langsung ngeluh sama Allah kok. Baru ngedengar kita mungkin dapat ini dan itu yang bentuknya adalah ujian dan sebagainya ya. Buat kehidupan, emak kita mah berani, gak ngomong sama kita. Kadang puasa ya Allah mudah-mudahan anak saya dikasih mudah, gitu. Gak pernah kita tahu. Maka dikatakan ya bahwa kemuliaan yang kita dapatkan enggak seberapanya dibandingkan dengan telapak kaki orang tua kita. Mulianya kayak apa? Maka tolong nih ya apabila sudah tinggal doa perbanyak. Paling tidak ya habis sholat Rabbi firli walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Paling tidak. Si anak muda ini ngomong, ya Rasulullah kulla waqtin ad'u lihima, bahwa setiap waktu aku doa enggak pernah putus. Tapi satu yang menjadi bayangan saya, dulu emak saya minta sesuatu, bagaimana caranya ya Rasul supaya saya ini bisa katanya menutupi rasa penasaran saya, supaya permintaan orang tua itu yang dulu bisa dijawab diganti sekarang. Maka Rasul yang menjawab yang kedua tadiha, dan yang kedua, kalau engkau sudah rajin mendoakan orang tuamu, maka as-shadaqatu lahuma, perbanyak sedekah untuk kedua orang tua. Jadi sedekah untuk orang tua. Ini maaf seumpamanya